Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke Iran untuk ketiga kalinya dalam sepekan. Washington mengklaim operasi militer terbaru ini dilakukan sebagai respon atas serangan Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC terhadap sebuah kapal kontainer yang melintas di Selat Hormuz. Serangan terbaru berlangsung pada Minggu 12 Juli 2026 dini hari. Sejumlah ledakan terdengar di Bandar Abbas dan Shirik, wilayah selatan Iran. Di saat yang sama, IRGC mengumumkan penutupan Selat Hormuz setelah menyerang sebuah kapal yang disebut melintas melalui jalur yang tidak diizinkan. Teheran juga memperingatkan akan memberikan respon lebih keras jika kembali mendapat serangan. Di tengah meningkatnya ketegangan, upaya diplomatik masih terus berjalan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyatakan Washington dan Teheran sepakat melanjutkan pembicaraan. Reuters juga melaporkan Iran, Amerika Serikat, Qatar, dan Pakistan tengah menjajaki proses negosiasi, sementara Oman kembali berperan sebagai mediator untuk membahas mekanisme pelayaran yang aman di Selat Hormuz. Garda Revolusi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga waktu yang belum ditentukan setelah terjadi insiden dengan sebuah kapal yang disebut melintasi jalur pelayaran tanpa izin pada Minggu 12 Juli 2026. Dalam pernyataan yang dikutip kantor berita IRNA, Garda Revolusi menyebut kapal tersebut dihentikan setelah ditembak dengan tembakan peringatan karena mengabaikan instruksi berulang untuk menggunakan koridor pelayaran yang telah ditetapkan. Selain mengumumkan penutupan jalur strategis tersebut, Garda Revolusi juga memperingatkan akan menyerang pangkalan-pangkalan musuh baru di kawasan apabila kembali menjadi sasaran aksi militer. Menurut laporan media Prancis, keputusan Iran berpotensi memperumit upaya diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran yang tengah berusaha melanjutkan negosiasi setelah beberapa hari terakhir diwarnai aksi saling serang dan meningkatnya ketegangan. Sementara itu, Axios dan Politico melaporkan bahwa Washington telah memberikan tenggat waktu kepada Teheran hingga Sabtu untuk menghentikan aksi penembakan terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz serta mengakui jalur tersebut sebagai kawasan pelayaran internasional yang terbuka. Media tersebut juga menyebut salah satu hambatan utama dalam proses negosiasi adalah status Selat Hormuz. Iran bersikeras ingin mempertahankan kendali atas lalu lintas pelayaran di kawasan itu, sedangkan Amerika Serikat menuntut kebebasan navigasi tanpa pembatasan.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia. Sekitar 20% perdagangan minyak mentah dan gas alam cair global melintasi perairan tersebut, sehingga setiap gangguan berpotensi memicu gejolak di pasar energi internasional. Sebelumnya, Iran sempat menutup Selat Hormuz bagi pelayaran komersial selama konflik bersenjata dengan Amerika Serikat dan Israel. Kebijakan itu menyebabkan lonjakan harga minyak dunia sekaligus mengganggu aktivitas pelayaran di kawasan Teluk. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mujtaba Khamenei, menegaskan negaranya akan membalas kematian sang ayah sekaligus pendahulunya, Ayatollah Ali Khamenei, yang tewas dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dalam pesan yang diunggah melalui akun Telegram pada Sabtu 11 Juli 2026, Mojtaba Khamenei menyebut pembalasan atas kematian ayahnya merupakan tuntutan rakyat Iran dan akan diwujudkan. Pernyataan tersebut disampaikan bertepatan dengan rangkaian upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang digelar beberapa bulan setelah dilaporkan tewas dalam serangan udara Amerika Serikat Israel pada 28 Februari. Prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei dimulai pada 4 Juli. Jenazahnya bersama anggota keluarga terlebih dahulu disemayamkan di Masjid Agung Teheran hingga 5 Juli. Selama masa persemayaman, sejumlah delegasi dari sekutu Iran seperti Hamas, Jihad Islam, Hizbullah, dan Houthi turut memberikan penghormatan terakhir.
Upacara tersebut juga dihadiri perwakilan dari puluhan negara, termasuk pejabat tinggi Arab Saudi, Qatar, Turki, Pakistan, Cina, dan Rusia. Setelah prosesi di Teheran, jenazah dibawa ke kota Qom sebelum diterbangkan ke kota-kota suci di Irak, yakni Najaf dan Karbala. Di kedua kota tersebut, jutaan pelayat dilaporkan mengikuti rangkaian pemakaman bersama para pejabat setempat. Media pemerintah Iran, Press TV, melaporkan sebanyak 41 hingga 43 juta orang mengikuti prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei sejak dimulai pada 4 Juli. Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Teheran meminta melanjutkan negosiasi. Di saat yang sama, Iran menegaskan angkatan bersenjatanya siap membalas setiap pelanggaran yang kembali dilakukan Washington. Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Bagei pada Sabtu 11 Juli 2026. Mengutip media pemerintah Iran, IRNA, Bagei menegaskan Iran tidak pernah meminta pembicaraan dengan Amerika Serikat. Meski begitu, ia mengungkapkan Teheran menerima permintaan dari mediator regional untuk membahas perkembangan terbaru, termasuk menerima delegasi Qatar di Mashhad. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran meminta pembicaraan kembali dilanjutkan dan Washington menyatakan bersedia memenuhi permintaan tersebut. Namun, Bagei menegaskan hubungan Iran dengan Amerika Serikat akan tetap didasarkan pada prinsip timbal balik. Menurutnya, Iran tidak akan memenuhi kewajibannya apabila tidak direspon dengan langkah serupa dari pihak Amerika. Bagei juga menuding Washington berulang kali melanggar nota kesepahaman atau MOU yang baru ditandatangani kedua negara pada Juni lalu. Ia menyebut pelanggaran itu terjadi hanya dalam waktu 22 hari setelah kesepakatan diteken, mulai dari pembatasan penjualan minyak Iran hingga pemberlakuan sanksi baru. Menurut Bagei, Iran telah mengambil langkah balasan yang diperlukan dan akan terus mempertahankan pendekatan tersebut ke depan. Ia juga menegaskan, angkatan bersenjata Iran siap merespon setiap pelanggaran yang kembali dilakukan Amerika Serikat. MOU yang ditandatangani pada Juni lalu mencangkup penghentian pertempuran di seluruh front, pencairan aset Iran yang dibekukan Amerika Serikat, serta izin impor minyak Iran. Namun, Teheran menilai Washington telah melanggar kesepakatan itu, termasuk melalui serangan terbaru yang disebut turut menyasar sejumlah fasilitas sipil di Iran.
Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran ke Ukraina dengan mengerahkan rudal, drone dan bom berpemandu pada Sabtu 11 Juli 2026 waktu setempat. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan sedikitnya 8 orang serta melukai puluhan lainnya di sejumlah wilayah. Ibu kota Kiev turut menjadi sasaran serangan rudal yang mengakibatkan 12 orang terluka termasuk 2 anak. Berdasarkan laporan media Prancis, 2 kali ledakan terdengar di Kiev pada dini hari. Sirine peringatan serangan udara baru berbunyi beberapa menit setelah ledakan pertama terjadi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui unggahannya di platform X menyatakan bahwa Rusia meluncurkan lebih dari 120 drone dan 12 rudal sepanjang malam. Dirinya juga membagikan rekaman video yang memperlihatkan tim penyelamat bekerja di tengah kepulan asap dan reruntuhan bangunan. Menurutnya, sejumlah gedung apartemen, perkantoran, serta sekolah teologi di Kiev mengalami kerusakan. Sementara proses evakuasi dan pemulihan masih berlangsung di beberapa wilayah lainnya. Wali kota Kiev Artem Kobzar mengatakan serangan bom udara berpemandu Rusia di kota Sumy, Ukraina Utara menewaskan 5 orang termasuk seorang anak perempuan. Sementara itu, pemerintah Ukraina melaporkan 1 orang tewas akibat serangan di kota Sloviansk, wilayah timur negara itu. Di kota Odessa, Ukraina Selatan, 2 warga lainnya dilaporkan meninggal dunia setelah rudal Rusia menghantam kawasan tersebut. Diketahui sejak menginvasi Ukraina pada Februari 2022, Rusia terus melancarkan serangan rudal dan drone ke Kiev. Namun dalam beberapa pekan terakhir, intensitas serangan meningkat dengan penggunaan puluhan rudal balistik berkecepatan tinggi yang semakin membebani sistem pertahanan udara Ukraina. Serangan pada Sabtu 11 Juli 2026 menjadi kali kedua dalam kurun waktu kurang dari sepekan ketika rudal menghantam Kiev sebelum sirine peringatan udara sempat diaktifkan. Zelensky menegaskan sistem pertahanan udara Ukraina mampu mencegat sebagian besar serangan, tetapi masih kesulitan menghadapi rudal balistik yang diluncurkan Rusia.
Di tengah kebutuhan mendesak akan sistem pertahanan udara, Ukraina justru belum bisa mewujudkan rencana memproduksi rudal Patriot sendiri. Padahal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah lebih dulu menjanjikan lisensi untuk proyek tersebut. Menurut laporan Reuters yang mengutip sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan itu menyatakan produksi rudal Patriot di Ukraina masih dinilai terlalu beresiko selama perang dengan Rusia masih berlangsung. Karena itu, rudal tersebut diperkirakan akan diproduksi lebih dulu di Jerman atau negara Eropa lainnya sebelum dipindahkan ke Ukraina ketika situasi keamanan memungkinkan. Sebelumnya, saat bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di sela-sela KTT NATO di Ankara, Turki, Trump menyatakan Amerika Serikat akan memberikan lisensi agar Ukraina dapat memproduksi rudal Patriot sendiri. Namun, Washington menegaskan tidak akan memasok rudal pencegat Patriot secara langsung kepada Kiev. Meski demikian, Zelensky memastikan kesepakatan politik terkait proyek tersebut telah tercapai. Menurutnya, tim dari Ukraina dan Amerika Serikat kini tengah membahas mekanisme teknis pelaksanaannya. Ia juga mengklaim Ukraina akan segera menerima paket bantuan militer baru dari Amerika Serikat yang mencangkup rudal PAC-3 untuk sistem Patriot meski jumlahnya belum diungkapkan. Di sisi lain, kebutuhan Ukraina terhadap rudal Patriot terus meningkat seiring serangan rudal dan drone Rusia yang masih berlanjut. Sementara itu, Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya juga menghadapi keterbatasan stok rudal Patriot akibat tingginya penggunaan dalam perang Ukraina serta konflik Amerika Serikat Israel melawan Iran. Kondisi tersebut bahkan membuat Washington menunda pengiriman rudal Patriot ke sejumlah negara pelanggan di Eropa dan Asia.